Menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Mercy Tirayo. Saudara, sejumlah rumah di kawasan Kampung Empang, Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara terbakar Minggu siang. Besarnya kobaran api membuat warga panik. Asap tebal menghitam di kawasan Kampung Empang Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara menyusul kebakaran yang terjadi pada Minggu siang. Besarnya kobaran api membuat warga panik lantaran kebakaran kian meluas. Kebakaran juga telah merambat hingga ke bangunan pabrik di dekat permukiman. Warga pun panik dan berupaya menyelamatkan barang serta keluarga mereka. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran yang diduga berasal dari salah satu rumah warga. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Rianda Mardanus, untuk mendapatkan informasi terkini terkait dengan kebakaran yang terjadi. Yanda, bagaimana upaya pemadaman kebakaran dilakukan di sana, Yanda? Ya, Mercy, petugas pemadam kebakaran melaksanakan upaya yang cukup cepat. Tadi kami coba cari informasinya di Twitter dari Damkar DKI Jakarta sendiri. Kami pantau di sana kejadian kebakaran sekitar pukul 9, kemudian 9.30 mereka informasi sudah datang dengan beberapa personel terlebih dahulu. Kalau saat ini sendiri, saya akan langsung menceritakan lokasinya. Saya berada di titik terdekat dengan api, tapi yang paling aman. Jadi kami sudah nanya tadi apakah boleh untuk laporan di sini dan sudah diizinkan. Karena di sini adalah titik yang paling bisa untuk melihat visual, untuk menggambarkan kepada Anda, Mercy dan juga saudara, apa yang terjadi saat ini di Kampung Empang, Kapuk Muara, Jakarta Utara. Di sini bisa dilihat bagaimana kemudian beberapa petugas pemadam kebakaran ini tengah melakukan proses pemadaman. Sebenarnya api sendiri sudah tidak terlihat, tapi dengan tebalnya kepulan asap yang masih terlihat sekali ini membumbung tinggi, kemudian juga sesekali menghampiri kami yang tengah melaporkan di sekitar 15 meter dari para pemadam ini. Ini kami juga belum bisa memastikan apakah ini sudah tahap pendinginan atau masih tahap pemadaman, di mana titik api sendiri di tengah asap yang di sana itu kami belum bisa melaporkan saat ini apakah sudah padam atau belum. Tapi yang jelas proses pemadaman ini sudah dilakukan sekitar jam setengah 10 tadi, setengah 10. Kemudian sekarang sudah diterjunkan juga personel pemadam kebakaran yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Tadi kami himpun informasi dari Twitter Damkar DKI, sudah menurunkan 21 unit pemadam kebakaran, kemudian juga 105 personel hingga siang hari ini. Nah, terakhir tadi memang jam 10-an itu informasinya tengah melokalisir perambatan api. Kemudian juga tadi kami sampai sini sekitar 15-20 menit yang lalu. Kami mencoba untuk masuk ke akses ini memang cukup sulit karena berpapasan juga dengan warga yang tengah keluar untuk mengevakuasi barang dan juga diri mereka. Ini bisa dilihat, ini adalah bukan titik utama dari munculnya kebakaran, tapi ini adalah titik di mana kebakaran merembet dan berdampak. Nah, kalau bisa dilihat di sana, itu masih ada satu titik api kecil, ya kembali padam. Jadi bisa dibilang bahwa proses pemadaman ini sebenarnya masih berlangsung karena api baru saja padam dan ini masih memungkinkan adanya titik-titik api lain yang masih panas yang bisa membakar barang-barang di sekitaran titik api ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini kebakarannya terjadi di sebuah permukiman padat penduduk yang memang tadi informasi dari kami dapat di lapangan, beberapa warga menceritakan bahwa kebakaran pertamanya maksud kami ini terjadi dari rumah warga yang kemudian salah satu rumah warga yang kemudian merambat ke permukiman sebelah-sebelahnya, di mana permukiman padat penduduk ini banyak rumah-rumah yang menggunakan bahan kayu dan mudah terbakar. Kalau bisa dilihat, tadi kami juga melihat secara kasat mata, ini pemadaman tidak hanya dilakukan di area sini, tapi di dalam, maaf Mercy sebentar. Ini asap ketika angin berhembus ke sini masih sangat mengenai kami dan cukup sulit untuk bernafas, itu kenapa kami juga menggunakan masker. Dan yang paling memang menjadi tantangan adalah ke mata. Ini cukup pedih ketika asap kebakaran hasil pemadaman ini mengenai mata. Nah, kalau kami bisa ceritakan juga, selain lokasi ini kami bisa memperlihatkan kepada Anda, saudara, ini adalah lokasi di sebuah permukiman seberangnya, permukiman yang terkena kebakaran. Ini padat, warga tengah berjuang untuk mencari barang-barang mereka tadi. Sekarang inilah warga yang tengah melihat proses pemadaman dari seberang atau dari lokasi paling aman yang diperbolehkan oleh petugas. Saya sendiri berada di lantai 2, sebuah bangunan yang tidak terlalu permanen. Kalau bisa saya lihatkan sedikit kepada Anda, inilah bangunan-bangunan yang kemudian banyak digunakan juga di bangunan seberang.
Itulah kenapa tadi sempat saya bilang bahwa masih sangat berpotensi sekali untuk terbakar di beberapa titik lokasi di kebakaran di seberang saya melaporkan. Ini aksesnya memang hanya dari sini untuk masuknya menjadi kesulitan tersendiri juga bagi pemadam kebakaran untuk masuk ke sini. Airnya dapat dari mana? Tadi kami untuk masuk ke lokasi ini saja membutuhkan atau menempuh jarak sekitar 1,5 kilo dari jalan yang paling besar yang bisa dilalui kendaraan-kendaraan pribadi seperti mobil. Dan dalam perjalanan kami melihat mobil pemadam kebakaran ada satu yang paling luar itu berhenti di sebuah danau yang kemudian airnya itu diambil dari sebuah danau yang paling dekat dari sini, disambung-sambungkan selangnya dan masuk ke dalam mobil pemadam kebakaran yang berlokasi paling dekat di sini. Yanda, 20 unit mobil damkar Saat ini sudah warga juga dikerahkan. masih mencoba untuk tadi membantu. Ya, silakan Mercy. 20 unit mobil damkar telah dikerahkan. Berdasarkan informasi yang Anda peroleh di lapangan, pukul berapa api mulai berkobar atau terjadinya kebakaran, pukul berapa ya, Anda? Ya, tadi kalau informasi yang kami himpun, salah satunya tidak hanya dari kesaksian warga di lokasi, tapi juga dari Twitter atau sosial media dari pemadam kebakaran DKI Jakarta. Ini kebakaran mulai terjadi jam 9 pagi tadi, kemudian jam setengah 10 mereka sudah mulai mengirimkan personel untuk secara perlahan membantu pemadaman api. Yang informasi terbaru juga kami dapatkan adalah jumlah rumah di permukiman padat penduduk di sebelah kiri layar Anda atau di sebelah kanan saya, di seberang saya ini, itu mencapai ratusan yang sudah terkena dampak dari kebakaran itu sendiri. Nah kemudian kalau sekarang bisa dilihat memang ini warga ada ramai di sini, tapi ketika akses saya masuk tadi dari depan, di Kampung Empang, Jalan Kapuk Utara 2, RT 1 RW 3, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ini, lebih banyak lagi warga yang tengah mencoba untuk keluar dari lokasi ini karena memang mereka membawa juga barang-barang yang kemudian mereka coba untuk selamatkan. Seperti yang kita ketahui, di sini warga juga selain tengah mencoba untuk evakuasi keluar, tadi beberapa warga sudah mencoba juga untuk membantu para petugas pemadam kebakaran untuk kemudian secara sukarela membantu menyemprotkan air. Tapi ketika angin besar datang ke arah kami ke sini, warga juga tidak terlalu kuat karena tidak dilengkapi juga dengan pakaian-pakaian yang memang mencukupi, tidak menggunakan masker ataupun kacamata juga. Itulah yang kemudian membuat mereka diminta untuk oleh petugas untuk tidak ikut proses pemadaman karena proses pemadaman sendiri ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Mereka sudah ada di sini para petugas pemadam kebakaran yang tersertifikasi begitu ya untuk melaksanakan proses pemadaman itu sendiri. Hingga saat ini kami bisa merasakan betul perihnya mata ketika asap ini datang ke kami. Kemudian juga kalau tidak pakai masker saya sangat sulit sekali untuk bernafas. Itulah kenapa juga masih banyak warga yang mencoba untuk mendekat ke sini. Tapi tadi beberapa kali diulangi oleh petugas dan juga warga-warga lainnya untuk tidak terlalu dekat ke lokasi. Kami juga melaporkan di sini di sebuah bangunan tempat tinggal yang tidak atau semi permanen begitu. Ini adalah lokasi yang paling dekat dengan proses pemadaman yang diizinkan. Kami coba tadi untuk coba masuk sedikit lagi tapi sudah tidak boleh dan kami menghormati apa yang kemudian diarahkan oleh petugas pemadam kebakaran, Mercy. Yanda, ratusan rumah terdampak. Lantas apakah sudah dapat informasi ada korban akibat peristiwa kebakaran ini, Yanda? Kita harapkan betul bahwa dari terjadinya peristiwa kebakaran ini tidak ada korban tentunya. Tapi untuk informasi detailnya terkait dengan jumlah rumah yang ada di sini, jumlah kepala keluarga, jumlah barang-barang yang kemudian hangus terbakar di sini, jumlah nilainya berapa, kemudian untuk data jumlah korban baik yang kita tentu tidak mengharapkan ada yang meninggalkah atau yang terlukakah, itu akan masih kita tunggu bersama karena saat ini yang menjadi prioritas tim yang ada di lapangan. Saat ini tadi kami sudah melihat berbagai tim, ada tim pemadam kebakaran, kemudian ada tim BPBD juga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian juga ada tim Palang Merah Indonesia atau PMI yang sudah datang ke lokasi ini yang kemudian untuk berjibaku bersama-sama berkoordinasi untuk kemudian menangani kebakaran ini. Tadi sekitar 1,5 kilometer sampai 2 kilometer ke depan ada juga sebuah pom bensin. Ini lokasinya berada di belakang pom bensin itu, tidak terlalu dekat memang. Tapi di pom bensin itu tadi kami juga lihat banyak warga yang sudah menjadikan pom bensin itu sebagai tempat bersinggah sementara, meletakkan barang-barang mereka. Dan juga sudah terletak banyak sekali ambulans. Tentu ini adalah hal yang konkret yang cukup baik. Kenapa? Karena
ambulans-ambulans yang banyak tadi ini juga sudah siap untuk membawa bila mana nanti ditemukan adanya korban. Mercy. Informasi terkini terkait dengan kebakaran yang terjadi di Kampung Empang, Kapuk, masih akan kembali di Breaking News Kompas TV. Informasi terkininya akan disampaikan oleh Irianda Mardanu. Sesaat lagi saudara tetaplah bersama kami.